Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Seperti biasanya ya, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini ya, materi tenun tapestri, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Jadi pada hari ini kita melanjutkan pelajaran tenun tapestri ya. Saya Bu, tenun tapestri adalah tenun yang dibuat dari bahan benang-benang berwarna untuk hiasan dinding, penutup lantai atau hiasan dinding. Saya Bu, menambahkan tapestri berasal dari bahasa Perancis tapestry yang artinya tenunan dari benang-benang berwarna untuk keperluan rumah tangga. Saya Bu menambahkan, tenun mempunyai dua unsur yaitu unsur tenaga dan unsur karya seniman, karya seni rupa, karena disebut dengan karya seni dan pengrajin tenun. Ya, jadi jawaban ketiga anak tadi temanmu itu benar semua ya. Jadi tapestri itu sendiri termasuk dalam rumpun tenun ya. Jadi ada tenun ATPM, ada tenun tapestri. Tapestri sudah divalidasi dengan industri ya. Dalam SKKNI untuk membuat tapestri kita butuhkan alat ya. Jadi kalian harus mengenal alatnya dulu, kemudian bahan ya. Alat yang dibutuhkan satu ya, spandram ya, atau tapestri loom. Spandram ini cirinya ada paku bawah dan paku atas. Kemudian yang kedua itu bobbin ya, bobbin untuk menggulung benang pakan. Ketiga itu sisir kayu. Sisir kayu gunanya untuk memadatkan ya, memadatkan tenunan. Contoh ini sudah ada contoh media ya. Misalnya ini ya, ini kurang padat, kita padatkan. Jelas ya? Oke. Kemudian dibantu dengan alat yang lain, itu meteran, gunting ya, pensil untuk memberi tanda. Bantu untuk merapikan benang yang ada di belakang. Jadi nanti serabut-serabut benang yang tidak rapi kita rapikan dengan hakpen. Yang serat alami yang bisa untuk membuat tapestri itu adalah contohnya agel ya, serat agel ya. Kemudian gajeh agel. Gajeh agel ini ya, kalau dipilin dipintal jadi agel. Mendong bisa pandan ya, pelepah pisang ya, akar wangi, stik kayu ya. Jadi tambahannya bisa. Tapi yang sering dipakai adalah agel dan gajeh agel. Kemudian yang bahan dari sintetis itu adalah macam-macam jenis benang ya. Dari benang katun ya, benang katun ini untuk membuat lungsi ya. Kemudian benang kinlon yang berwarna-warni. Oke, baiklah, setelah tadi Ibu menerangkan tentang alat dan bahan ya, fungsinya, kebutuhannya sebagai pendukung pokok dalam pembuatan tapestri. Langkah pertama adalah benang katun ya, untuk membuat lungsi ya. Kita ikatkan pada paku. Set. 2 kali boleh ya, 3 kali boleh. Sudah kuat ya. Lalu kita ikatkan ini. Sudah, kita tarik ke bawah ya, sesuai ukuran ini ya. Lalu kita gulungkan ya, 1 kali, 2 kali ya. Lalu pindah ke paku berikutnya. 1, 2, langsung kita tarik lagi ya.
Tarik, kita ikatkan ke paku berikutnya. 1, 2, pindah ke paku berikutnya. 1, langsung kita tarik lagi ke bawah. Pindah paku berikutnya. 1, 2, kita langkahkan, pindah lagi ke berikutnya. Paham ya Mbak? Jadi begini cara membuat lungsi sesuai kebutuhan. Mau membuat hiasan dinding, mau membuat ikat pinggang ya. Kita ikatkan akhir dari benang ini yang untuk pembuatan lungsi ya. Kita kunci ya, kita bolak-balik sampai kuat. Lalu kita siap benang ya. 1, lalu kita tinggal, langsung kita angkat. Nah, kalau mau cepat gini. Yang tadi di atas gantian, kita tinggal. Yang tadi di bawah kita angkat ya. Setelah ukurannya tetap sama seperti ini, kita mulai membuat teknik corak somak. Corak somak, kita gulung benang pada bobin ya. Somak kita pegang benang lungsi, lalu kita masukkan benang pakannya. Set. Tetap posisi dalam kondisi kuat, kencang. Kita masukkan satu persatu setiap benang lungsi. Ini dilakukan 2 arah, ke kanan dan ke kiri, bergantian. Kita angkat benang lungsi, masukkan benang pakan di bawah benang lungsi. Hingga membentuk seperti rantai. Langkah kedua adalah membuat corak rata atau tenun rata, yaitu tekniknya angkat tinggal. Kita mulai angkat 1, lalu ditinggal, lalu angkat lagi. Supaya cepat, kita masukkan, kita tarik, gantian. Yang tadi diangkat, lalu kita tinggal, angkat, baiklah. Setelah somak corak rata, kemudian kita belajar menyambung 2 warna benang yang berbeda tapi tetap simpul atau corak rata. Benang yang hijau kita masukkan ke kanan, benang yang merah, yang pink, kita masukkan ke kiri. Ini teknik kait. Lalu kita tenun lagi, ikuti benang lungsi. Saling menyilang. Apapun kalau menggunakan 2 warna benang yang berbeda ya, kita
hubungkan dengan teknik kait. Yang kedua, ada sambungan dengan teknik kilim. Teknik kilim itu tidak saling mengkait tapi membelah. Perhatikan ya. Jadi membelah seperti ini. Ini teknik kilim. Berbeda dengan teknik kait. Selanjutnya kita membuat simpul geardash ya. Kita potong benang lebih kurang 10 cm atau 20 cm. Lalu kita masukkan di antara dua benang lungsi ya. Perhatikan, dua benang lungsi. Lalu dua benang ini kita masukkan di tengahnya. Kita tarik di antara dua benang lungsi gitu ya. Yang hijau benang kita siapkan, kita masukkan di antara dua benang lungsi, lalu kita seperti simpul jangkar. Setelah geardash kita masukkan ya dalam benang lungsi teknik geardash, lalu kita kunci dengan simpul rata, teknik rata. Supaya tidak lepas, kuat. Nah, baru kita masukkan simpul geardash lagi di antara dua benang lungsi. Untuk memperjelas ya, jadi hasilnya ini yang disebut shomak. Kemudian ini yang rata, corak rata. Kemudian ini yang corak geardash ya. Jadi nanti bisa kita wujudkan dalam bentuk karya seni.
kita sudah mempraktekkan membuat keteknikan tapestri dengan berbagai macam corak. Baiklah anak-anakku, mari kita tutup, kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.